Ada pemain yang karirnya habis karena usia, ada yang hilang karena performanya menurun. Paul Pogba punya cerita yang lebih rumit. Pintu untuk kembali ke sepak bola sudah dibuka. Klub sudah memberikan kesempatan, tetapi tubuhnya tidak pernah memberi waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa menjadi Pogba yang dulu. Pada 19 Agustus 2026, AS Monaco dan Pogba akhirnya sepakat mengakhiri kontrak yang seharusnya berlaku sampai Juni 2027. 1 tahun setelah reuni yang sempat terasa seperti awal babak baru, proyek itu resmi selesai. Yang membuat keputusan ini terasa pahit justru karena Monaco sejak awal sudah sadar bahwa mereka sedang mengambil resiko. Pada 28 Juni 2025, Pogba datang sebagai agen bebas setelah meninggalkan Juventus dan menandatangani kontrak 2 musim. Ia baru saja melewati sanksi doping yang awalnya 4 tahun lalu dipangkas menjadi 18 bulan oleh CIS. Jadi, Monaco tidak membeli pemain yang sedang berada di puncak. Mereka membeli kemungkinan bahwa seorang juara dunia 2018 masih bisa membangun kembali karirnya dari nol. Klub kemudian memperlakukannya seperti proyek rehabilitasi serius, bukan transfer nostalgia. ESPN melaporkan Monaco mengumpulkan ratusan data biometrik, melakukan analis postur, tes mobilitas, kebugaran, kognitif, sampai evaluasi mental untuk menyiapkan tubuh Pogba menghadapi kembali tuntutan sepak bola kompetitif. Sebelumnya, ia sudah melewatkan lebih dari 2 tahun tanpa pertandingan resmi. Bahkan debut yang semula direncanakan lebih cepat tertunda setelah mengalami masalah pada pergelangan kaki dalam latihan. Monaco pada dasarnya sedang mencoba memastikan fondasi tubuhnya siap sebelum fondasi permainannya dibangun. Tanggal 22 November 2025 kemudian menjadi momen yang ditunggu. Pogba masuk pada menit ke-85 saat Monaco bertandang ke Rennes dan kalah 4-1. Hanya beberapa menit di atas lapangan, tetapi pertandingan itu memiliki nilai sejarah sendiri karena sudah 811 hari sejak penampilan kompetitif terakhirnya. Supporter Rennes memberi tepuk tangan ketika ia masuk, dan Pogba setelah laga mengatakan bahwa ia telah bekerja keras dan menunggu lebih dari 2 tahun untuk kembali. Untuk sesaat, cerita ini terlihat seperti film comeback yang akhirnya menemukan adegan pembuka. Tetapi sepak bola tidak dibangun dari satu malam. Setelah debut, kebutuhan Pogba berubah dari sekedar bisa bermain menjadi bisa bermain lagi minggu depan. Itu perbedaan yang sangat besar. Gelandang sentral tidak cukup hanya memiliki sentuhan pertama yang bagus. Ia harus sanggup berulang kali membuka sudut umpan, bergerak setelah melepas bola, mengikuti transisi, lalu pulih untuk fase berikutnya. Semua itu membutuhkan repetisi pertandingan, dan Pogba tidak pernah mendapatkan rangkaian pertandingan yang cukup panjang untuk membentuk ritme tersebut. Statistik musim 2025-2026 akhirnya memberi ukuran yang paling dingin. Footmob mencatat Pogba tampil 6 kali di Ligue 1, hanya sekali menjadi starter dengan total 115 menit tanpa gol dan assist. Ia hanya melepaskan 2 tembakan dan menghasilkan 0,06 expected goal. Jangan buru-buru membaca angka itu sebagai bukti bahwa Pogba sudah kehilangan kemampuan bermain. Sampelnya terlalu kecil untuk membuktikan hal tersebut. Angka-angka itu justru menunjukkan persoalan yang lebih besar. Monaco hampir tidak pernah memiliki waktu pertandingan yang cukup untuk menilai Pogba sebagai bagian reguler dari struktur mereka. Rinciannya bahkan menunjukkan pola yang lebih jelas. 5 dari 6 penampilan datang sebagai pemain pengganti, sementara penampilan terpanjangnya mencapai 58 menit ketika Monaco menghadapi Metz pada 2 Mei 2026. Sebelum itu, ia sempat mendapat 21 menit melawan Paris FC, 6 menit kontra Toulouse, 4 menit ketika menghadapi Paris Saint-Germain, dan 21 menit melawan Brest. Jadi, perjalanan Pogba bukan soal satu penampilan buruk yang kemudian membuatnya dicadangkan. Ia berada dalam siklus yang berbeda, masuk perlahan, mendapat menit sedikit, lalu kehilangan kesempatan berikutnya. Lalu datang musim panas 2026 ketika seharusnya Pogba mendapatkan kesempatan baru pada 18 Juli. Ia bermain sepanjang babak kedua dalam kemenangan 5-2 Monaco atas Saint-Price. LQP mencatat Pogba tampil cukup meyakinkan dan bahkan dipercaya mengenakan ban kapten. Itu seharusnya menjadi sinyal bahwa persiapan memasuki tahap yang lebih serius. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke Monaco, ada gambaran bahwa ia mungkin bisa menjalani pramusim secara normal dan masuk ke musim baru dengan kondisi lebih siap. Namun beberapa minggu kemudian, arah ceritanya kembali berubah. LQP melaporkan Pogba mempersingkat sesi latihan di Saint George's Park pada 11 Agustus setelah mengalami masalah pada paha kiri. Ia dikabarkan berteriak dan jatuh ketika menjalani satu latihan. Yang membuat situasinya lebih berat adalah kejadian tersebut datang setelah sebelumnya ia bermasalah dengan lutut kanan. Jadi, ini bukan lagi sekedar hambatan kecil dalam persiapan. Monaco melihat kembali pola yang selama berbulan-bulan membuat proyek comeback tersebut sulit bergerak dari tempatnya.
Menariknya, keputusan untuk berpisah ternyata tidak muncul secara mendadak pada hari pengumuman. LQIP melaporkan bahwa pemikiran mengenai akhir kerjasama sudah dibahas internal Monaco sebelum cedera terbaru itu. Sementara pihak klub kemudian semakin yakin setelah melihat persiapan musim panas tidak memberikan perubahan yang mereka harapkan. Jadi, cedera paha bukan satu-satunya alasan kontrak dihentikan. Ia lebih tepat dibaca sebagai kejadian yang semakin menguatkan keputusan yang seharusnya sudah mulai terbentuk. Pada 19 Agustus, keputusan itu menjadi resmi. Monaco menyebut kedua pihak mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri petualangan tersebut. Direktur Umum Thiago Scuro mengakui bahwa perekrutan Pogba sejak awal adalah proyek yang berani dan ambisius, tetapi hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Di saat yang sama, Monaco tidak menghapus sisi positif dari keberadaan Pogba. Klub menilai sikapnya tetap profesional dan pengalamannya memberi manfaat bagi pemain-pemain muda di ruang ganti. Ini bagian yang menarik, kontribusi Pogba di Monaco akhirnya lebih mudah ditemukan di luar pertandingan daripada di dalamnya. Ia bukan pemain yang meninggalkan masalah dengan klub, bukan pula sosok yang dijatuhkan karena persoalan disiplin. Justru rekan-rekan dan staf Monaco mengakui pengaruh positifnya terhadap pemain muda. Jadi Monaco tidak sedang menyingkirkan seorang pemain yang dianggap tidak berguna. Mereka sedang mengakhiri proyek yang manfaatnya di ruang ganti tidak cukup untuk menutupi kebutuhan klub di lapangan. Sekarang, persoalannya bergeser dari Monaco ke pertanyaan yang jauh lebih besar. Kemana Pogba pergi setelah ini? LQIP menyebut MLS dan Arab Saudi sebagai dua jalur yang paling mungkin. Nama DC United dan Inter Miami muncul dalam pembicaraan mengenai MLS. Sementara Pogba juga pernah dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke kawasan Timur Tengah. Tetapi status agen bebas tidak otomatis membuat prosesnya sederhana. Klub baru tetap harus menilai kondisi fisiknya, karena nilai Pogba saat ini tidak hanya ditentukan oleh reputasi, melainkan oleh seberapa cepat ia bisa kembali tersedia. Dan ada alasan mengapa MLS cukup menarik. Kompetisi tersebut memberi konteks baru, lingkungannya berbeda, sekaligus peluang bagi pemain veteran dengan nama-nama besar. Tetapi MLS bukan tempat untuk menyembunyikan masalah fisik. Jadwal perjalanan antar kota dan tuntutan pertandingan tetap membutuhkan kesiapan tubuh. Arab Saudi menawarkan daya tarik finansial yang lebih besar, tetapi logikanya sama. Siapapun yang mau merekrut Pogba harus percaya bahwa resiko cedera masih dapat dikelola. Di usia 33 tahun, pembicaraan soal masa depannya tidak lagi dimulai dari pertanyaan seberapa hebat Pogba, melainkan berapa banyak pertandingan yang bisa benar-benar dia mainkan. Itu pula alasan mengapa terlalu mudah mengatakan bahwa level elit Eropa sudah mustahil baginya. Belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan itu sebagai kepastian. Sampel di Monaco terlalu kecil untuk mengukur kemampuan sepak bolanya secara adil. Yang bisa dikatakan dengan lebih kuat adalah bahwa jalur kembali ke kompetisi elit menjadi jauh lebih sulit, karena Pogba belum berhasil membangun satu musim penuh dengan ritme fisik yang stabil. Le Monde bahkan menilai masa depannya sekarang benar-benar terbuka, dengan opsi melanjutkan karir atau pensiun sama-sama berada di meja. Sekarang Pogba berdiri di persimpangan terakhir karirnya. Ia masih punya nama besar, pengalaman juara dunia, dan kualitas teknis yang tidak tiba-tiba menguap. Tetapi mulai hari ini, kontrak berikutnya tidak akan ditentukan oleh video kompilasi masa lalu atau jumlah gelar yang ada di lemari. Klub berikutnya cuma ingin tahu satu hal, Paul Pogba masih bisa bermain. Tapi apakah Paul Pogba masih bisa terus bermain?